Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Erlina Moko dengan NIM 2190302277 ingin menjelaskan buku kerja Kewirausahaan 2. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya food and beverage, unit usahanya kedai Moko. Langkah-langkah 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya. Membangun budaya etik dapat mencakupi, yang saya pilih adalah menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih adalah mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendiri dan pemeliharaan formulir hukum. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan yang terdiri dari fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, 2. Fotokopi NPWP, 3. Fotokopi situ, 4. neraca perusahaan, 5. materai 6000, dan fotokopi direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 atau 2 lembar. Perusahaan serta surat persetujuan status perseorangan tertutup menjadi terbuka dari Departemen Hukum dan HAM, terdiri dari surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka, fotokopi surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan atau STP LKTP, fotokopi direktur utama penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 atau 2 lembar. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualannya adalah yang saya pilih pajak sebelum pajak penambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Prinsip pemungutan pajak yang terdiri dari prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan atau equality, equity, dan ability. 2. Prinsip kepastian atau certainty. 3. Prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. 4. Prinsip efficiency atau economic of collection. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, yang saya pilih adalah Permenkop UKM 2/2019 IUMK, Undang-Undang 20/2008 tentang izin untuk usaha mikro dan usaha kecil, 2. Permenkes nomor 10 tahun 2014 tentang izin standar usaha kafe, 3. Permenkes nomor 1098/Menkes atau SKNI /2003 tentang persyaratan higienis sanitasi rumah makan dan restoran. Buku kerja 2 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen 1. Identifikasi pengolahan keuangan. Kriteria untuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas, statusnya baik. Likuiditas, statusnya sedang. Efisiensi, statusnya baik. Stabilitas, statusnya baik. 2.2. Proses pengolahan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan terdiri dari laporan pendapatan status baik, neraca status baik, laporan cash flow statusnya sedang, prevasi prakiraan keuangan terdiri dari pendapatan status baik, pengeluaran status baik, belanja modal status baik. 1.3. Laporan histori keuangan diidentifikasi terdiri dari laporan keuangan status baik, neraca status baik, laporan cash flow status baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi
terdiri dari laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan status baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis status baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini, dan 3. Faktor apapun yang dapat mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Status baik. Nomor 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi terdiri dari proforma laba rugi status sedang, proforma pendapatan status sedang, proforma neraca status sedang, proforma arus kas status sedang. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi terdiri dari likuiditasnya status baik, efisiensi operasinya status baik, profitabilitas status baik. Rekomendasi 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi yaitu profitabilitas atau kemampuan untuk menghasilkan keuntungan status baik, likuiditas atau kemampuan untuk memenuhi obligasi jarak pendek status sedang, efisiensi atau produk menggunakan aset-aset status baik, stabilitas atau keseluruhan kesehatan finansial status dengan baik. 1.2 Perusahaan pengolahan keuangan diidentifikasi yaitu preparasi laporan dengan baik, preparasi perakiraan keuangan dengan baik, preparasi performa laporan keuangan dengan baik, analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan dengan sedang. 1.3 Laporan historik keuangan diidentifikasi, proforma laporan keuangan dan neraca status baik, laporan cash flow dengan status sedang. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi dengan baik. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi, proforma pendapatan, proforma neraca, proforma arus kas dengan status sedang. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi likuiditas, efisiensi operasi, profitabilitas dengan baik. Rekomendasi ini menghasilkan pilihan dengan baik dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru yaitu kedai muku. Buku kerja 3. Mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah 1. Rencana staffing. Kriteria kerja. 1.1 Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 Persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk 1.6 Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7 Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8 FTE Full Time Equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9 Perkiraan durasi kontrak atau diidentifikasi untuk setiap okupasi. Hasil atau rekaman hasilnya. 1.1 Okupasi lowongan kerja. Chef terdiri dari 2 orang, cook helper 4 orang, waiters 4 orang, barista 2 orang, kasir 2 orang. 1.2 Chef bertanggung jawab penuh atas segala yang berhubungan dengan dapur, baik itu dalam pemesanan bahan atau barang, mengkreasi menu, sehingga menjalankan dengan baik. Cook helper bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas chef sehingga dapat berjalan dengan baik. Barista bertanggung jawab dalam pembuatan minuman tamu dengan baik. Waiters bertanggung jawab dalam melayani makanan dan minuman kepada tamu dengan baik. Kasir bertanggung jawab untuk menerima pemesanan dari tamu dan menerima pembayaran dengan baik dan sopan. 1.3 Chef merencanakan menu, memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengelola penyimpanan bahan atau barang, mengatur dan mengawasi seluruh tugas yang ada di dapur. Cook helper membantu tugas-tugas chef, menyiapkan peralatan masakan yang akan diperlukan, menyiapkan bahan mentah yang akan diolah, dan membersihkan peralatan di area dapur. Barista menyajikan minuman sesuai dengan pemesanan tamu dengan standar kedai.
Waiters melayani atau menyajikan pesanan tamu dengan baik dan sopan, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, membersihkan meja tamu. Kasir menerima pesanan dari tamu dengan benar saat menerima pembayaran dengan baik dan sopan, memberikan struk pembayaran dan kembalian tamu dengan benar, dan membuat laporan keuangan. 1.4 Pria atau wanita ijazah minimal SMK atau SMA fresh graduation dipersilakan, disiplin, jujur, dan sopan, bertanggung jawab dan bisa bekerja dalam tim. 1.5 Pelatihan karyawan baru selama 2 bulan di tiap section untuk menilai kinerja karyawan. 1.6 Chef 2 orang, cook helper 4 orang, barista 2 orang, waiters 4 orang, kasir 2 orang. 1.7 Seminggu setelah orientasi, jam kerja selama 8 jam, mulai kerja jam 7 dan datang 15 menit sebelum jam kerja. 1.8 Chef 2 orang kali 8 jam sehari kali 6 hari seminggu sama dengan 96 kali 52 hasilnya 4.992 jam kerja punah waktu. Cook helper 4 orang kali 8 jam sehari kali 6 hari seminggu sama dengan 192 kali 52 sama dengan 9.984 jam kerja purna waktu. Barista 2 orang kali 8 jam sehari kali 6 hari seminggu sama dengan 96 kali 52 sama dengan 4.992 jam kerja purna waktu. Waiters 4 orang kali 8 jam sehari kali 6 hari seminggu sama dengan 192 kali 52 hasilnya 9.984 jam kerja purna waktu. Kasir 2 orang kali 8 jam sehari kali 6 hari seminggu hasilnya 96 kali 52 hasilnya 4.992 jam kerja purna waktu. 1.9 Durasi kontrak 1 tahun berlaku untuk semua karyawan. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan proses bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi, dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesepakatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat peraturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam sertifikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh yang pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan,
hubungan fungsional dan pembagian tugas, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf terdiri dari efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf terdiri dari memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf adalah pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang saya pilih adalah orientasi pekerja, in-service education, dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf di evaluasi. Evaluasinya yang saya pilih adalah identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur, menganalisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim terdiri dari kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Rencana staffing. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasinya chef. Tanggung jawabnya bertanggung jawab penuh atas segala yang berhubungan dengan dapur, baik itu dalam pemesanan, bahan, atau barang, mengkreasi menu, sehingga berjalan dengan baik. Tugasnya merencanakan menu, memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengelola penyimpanan, mengatur, dan mengawasi seluruh tugas yang ada di dapur. Persyaratannya bertanggung jawab, mempunyai pengalaman dalam bidang memasak atau ahli dalam memasak, mampu memimpin dan berkoordinasi dengan rekan, kreatif. Kebutuhan pelatihan 2 orang, jumlah tenaga kerja 2 orang, perkiraan mulai bekerja, seminggu training, dan kalau diterima bisa langsung mulai kerja. FTE full time equivalent 8 jam, perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Cook helper bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas chef sehingga dapat berjalan dengan baik, membantu tugas-tugas chef, menyiapkan peralatan masakan yang akan diperlukan, menyiapkan bahan mentah yang akan diolah dan membersihkan peralatan dan area dapur. Tanggap dalam membantu chef, memiliki pengalaman dalam hal dapur, mampu untuk diarahkan, disiplin, dan bertanggung jawab. 2 orang, 4 orang, seminggu training, dan kalau diterima bisa langsung mulai kerja. 8 jam dan 1 tahun. Barista. Tanggung jawabnya bertanggung jawab dalam pembuatan minuman tamu dengan baik, menyajikan minuman sesuai dengan pesanan tamu dengan standar kedai, dapat membuat minuman sesuai dengan aturan SOP, ramah, harus selalu 3S, senyum, salam, dan sapa, kreatif, dan gesit. 1 orang, 2 orang, dan seminggu training, dan kalau diterima bisa langsung mulai kerja. 8 jam kerja, 1 tahun kontrak. Waiters bertanggung jawab dalam melayani makanan dan minuman kepada tamu dengan baik, melayani atau menyajikan pesanan tamu dengan baik dan sopan, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, membersihkan meja tamu, sopan, jujur, dan bertanggung jawab, disiplin dan gesit, rapi, ramah, dan harus selalu 3S. Senyum, salam, sapa. 2 orang, 4 orang, seminggu training, dan kalau diterima bisa langsung mulai kerja. 8 jam kerja, dan 1 tahun kontrak. Kasir. Tanggung jawabnya bertanggung jawab untuk menerima pesanan dari tamu dengan benar dan menerima pembayaran dengan baik dan sopan, menerima pemesanan dari tamu dengan benar dan menerima pembayaran dengan baik dan sopan,
memberikan struk dan kembalian tamu dengan benar, membuat laporan keuangan. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, harus selalu 3S, senyum, salam, dan sapa. Sopan, jujur, dan bertanggung jawab. 1 orang, 2 orang, seminggu training dan kalau diterima bisa langsung mulai kerja. 8 jam kerja, dan 1 tahun kontrak.